untuk prosedur peminjaman inkubator tersebut bisa Ya. dijelaskan? Ya, jadi kirim SMS saja ke SMS Gateway Center kami. Nanti kami akan guide dari situ. Jadi kami melayani SMS kosong sekalipun kami balas. Karena mereka yang berada pada level ekonomi lemah ini, golongan ekonomi lemah ini berkorelasi pada banyak hal. Ini saya sebutkan ya. Satu, golongan ekonomi lemah berarti tidak punya uang. Dua, dia tidak berpendidikan. Tiga, dia tidak punya akses ke sana kemari. Keempat, dia minder. Itulah sebabnya saya bilang SMS kosong pun saya balas. Karena seringkali mereka tuh punya hambatan mental untuk mengirim SMS kepada saya. Atau bahkan dua huruf aja. EA hurufnya. Saya harus jawab. Siapa? Nah, begitu saya tanya siapa, dia jawab. Saya ini dari sini butuh ini. Nah, komunikasi itu terjadi. Kami guide terus sampai kami tanyain data-datanya, misalnya berat bayi, panjang bayi, kemudian alamatnya di mana, terutama nomor handphonenya dulu, bapak dan ibu. Dengan demikian komunikasi terjalin sampai kemudian deal jadi pinjam misalnya. Banyaknya tidak seluruh permintaan itu kemudian jadi deal. Karena katakanlah misalnya gini, begitu kita bilang gratis, si ibu bayi itu merasa lega. Apa akibatnya dia merasa lega? Akibatnya adalah hilang stresnya. Secara biologis dia berubah kemudian. Dari tadinya ASI-nya nggak keluar, ASI-nya jadi keluar. Akibatnya bayinya jadi dapat asupan yang baik dari ASI ibunya. Akibatnya bayinya beratnya udah 1,92 kilo, 2-3 hari aja naik per harinya. Kan dia minumnya kira-kira 20-30 ml gitu. Berat bayinya langsung naik gitu. Kalau berat udah 2,1, 2,2, saya bilang terusin aja ASI-nya. Akhirnya 2,3, dia udah nggak perlu lagi. Kami biasanya peminjamannya sampai beratnya 2,5 bayi normal. Bayinya udah cukup energi untuk bisa berada di lingkungan udara luar. Gitulah kira-kira. Pernah nggak Prof ada yang datang langsung untuk meminjam inkubator ini? Walaupun ada, tapi kan kami sebetulnya merahasiakan awalnya nih. Awalnya kami merahasiakan di mana kami berada, di mana pinjamnya. Kenapa? Karena semua yang datang sini harus deal dulu bahwa kami setujui pengambilannya. Kenapa? Dari SMS itu. Karena kalau nanti dia datang, inkubatornya nggak ada gimana? Jadi harus tersedia dulu baru dia datang. Jadi demikian kami usahakan. Sekalipun itu kan ada teman-teman di sini yang karena udah kenal dia datang langsung gitu. Dia datang langsung. Kalau kebetulan ada, tentunya kami kasih pinjam. Kalau tidak ada, nah ini yang sering mengecewakan. Jadi seringkali saya bilang balik nanti kita hubungan SMS dulu, mungkin 2-3 hari lagi akan ada yang datang gitu kan, ada yang sudah selesai baru kami kontak lagi. Nah, kira-kira begitu. Ada juga 1-2 yang datang langsung dan tidak tersedia inkubatornya, tapi setelah nunggu 2-3 hari ada. Berarti harus melalui SMS. Harus melalui SMS. Di situ kami menseleksi dan kemudian memberi petunjuk, sebetulnya meng-guide komunikasi sedemikian rupa supaya kita tahu data-datanya lengkap, kemudian baru kita bilang silahkan datang ambil. Kalau di Jabodetabek ini saya tanya bisa ambil nggak, dan ternyata 90% bisa ambil. Kalaupun dia nggak punya mobil, dia bisa pinjam saudaranya, atau ada yang pinjam ke masjid, ambulans dan sebagainya bisa. Nah kalau dia nggak bisa ambil sekarang, kalau dia nggak bisa ambil, kiat kita sekarang begini. Jakarta ini kota yang sibuk dan macet. 3 tahun yang lalu mobil saya ke Tangerang Selatan pagi jam 9, pulang sampai rumah jam 5 sore. Bisa kita nggak kerja karena itu. Akhirnya kita lihat gini, ternyata tempat-tempat yang jauh yang sering minjem itu adalah Tangerang Selatan, Ciputat, Bekasi, Bogor. Kalau dia tidak bisa ngambil, kita bilang begini, datanglah dengan kendaraan umum. Nanti pulangnya naik taksi, bawa inkubator ini, kami yang bayarin taksinya. Sejauh-jauhnya itu ke Cengkareng lah katakan ya, itu 250.000 bayar. Dan kami selalu ada uang kalau jumlahnya segitu. Karena apa? Karena banyak orang yang nyumbang ternyata. Sehingga katakanlah dari 26 kota
ada sepertiganya adalah agen relawan itu mantan murid saya. Nah, mantan murid saya ini inkubatornya dari mana? Dari kami di sini. Dari mana? Dari sumbangan orang. Jadi lucu. Selalu tersedia uang secukupnya, ya nggak besar, untuk satu, menolong para pengguna ini yang tidak punya kendaraan. Saya sederhana aja. Ada yang datang, bisa dibawa motor nggak? Nggak bisa, saya bilang. Tapi datanglah naik motor berdua. Nanti pulangnya satu naik motor, satu pakai taksi. Nah, taksinya itu kita bayarin. Jadi sebetulnya solve persoalan transportasi di Jabodetabek yang macet ini. Nah, kalau di daerah kan nggak macet, jadi bisa diantar. Bahkan agen kami di Yogyakarta yang sangat aktif ini, namanya Pak Chandra. Dia tuh saya bilang tukang bubur ayam. Anda mungkin tahu, tapi dia punya 14 outlet bubur ayam. Luar biasa. Dia kalau keluar kota 60 km dia mau nganterin. Jadi dia ini luar biasa. Dia bilang begini, dengan menolong bayi ini rezeki saya bertambah. Katakanlah, oke lah kita hilang uang dan waktu, tapi Allah memberi saya rezeki dari tempat yang lain. Dan tahun lalu dia buka outlet bakso baru. Kemudian dia pakai pakaian spesial gitu orang Jawa. Dia bilang, ini bakso Bang Ocan. Jadi tadinya udah ada 14 outlet bubur ayam, sekarang tambah 1 outlet bakso. Dia bilang ini karena dia terinspirasi dari peminjaman gratis inkubator bayi ini. Dia di hari Jumat bikin bubur ayam gratis di hari Jumat. Semua orang boleh makan, tukang becak, tukang. Dia bilang justru rezekinya dari situ. Karena dia kasih gratis orang, Allah memberikan rezeki dia dari tempat yang lain, dia bisa bikin warung bakso. Saya percaya benar. Jadi kalau kita memang banyak memberi, maka Allah akan membalas kita dari tempat yang lain.